Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi Java ke database MySQL. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita jelaskan lebih dahulu mengenai exception. Exception merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan program menjadi hang atau keluar dari alur normal yang telah ditentukan pada saat program dijalankan. Exception ini dipicu oleh runtime error, yaitu error yang terjadi saat program dieksekusi. Maka, kapan terjadi exception? Exception ini atau error ini tidak akan terlihat. Dia akan terlihat ketika program dijalankan. Biasanya kesalahan-kesalahan itu adalah berupa salah memasukkan data atau salah memasukkan tipe data sesuai yang diinginkan oleh program. Untuk jenis-jenis class exception ada beberapa, diantaranya class not found exception. Class not found exception ini digunakan untuk menangkap kesalahan apabila kita menggunakan atau memanggil kelas yang tidak ada atau belum dibuat. Kemudian yang kedua adalah runtime exception. Nah, runtime exception ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah arithmetic exception. Arithmetic exception ini untuk menangkap kesalahan berupa aritmatika, proses aritmatika, seperti pembagian bilangan dengan 0. Kalau dalam matematika mungkin diperbolehkan bilangan dibagi 0, tapi dalam pemrograman tidak ada atau tidak diperkenankan pembagian bilangan dengan 0. Kemudian yang kedua, ada null pointer exception. Biasanya kesalahan ini terjadi ketika kita mengakses objek yang kosong atau null. Kemudian yang ketiga ada index outbound exception. Index outbound exception ini digunakan untuk menangkap kesalahan pada array. Nah, array itu sendiri memiliki yang namanya indeks. Ketika kita ingin mengakses data dari array, kita harus menggunakan indeks dari array. Misalkan saya memiliki array dengan nilai atau dengan jumlah datanya adalah 3, maka karena indeks daripada array itu dimulai dari 0, sehingga indeks dari 3 data tersebut adalah 0, 1, dan 2. Seandainya kita mengakses indeks ketiga, karena sudah di luar batas indeks yang dimiliki yaitu 2, maka nanti akan muncul kesalahan berupa index outbound exception. Kemudian yang terakhir adalah IO exception, input output exception. Exception ini biasanya digunakan untuk menangkap kesalahan apabila input outputnya berupa file, bisa juga dalam bentuk file txt. Nah, ketika program gagal menemukan atau membuka file tersebut, maka akan muncul IO exception. Kelas-kelas yang saya jelaskan ini adalah kelas-kelas yang sudah dimiliki oleh library Java. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menggunakan, ada beberapa kelas dari Java yang sudah disediakan sehingga kita cukup menggunakannya tanpa harus membuat baru atau membuat fungsi exception baru. Salah satu contoh penggunaan exception misalkan di kelas berikut ini. Jadi saya memiliki sebuah kelas yang namanya catch bertingkat. Kemudian di sini ada sebuah program yang mana diminta untuk menghitung hasil pembagian. Nah, ini ada beberapa line program yang sengaja saya matikan. Jadi kalau kita tidak menggunakan exception, maka nanti akan muncul warningnya. Penangkapan exception atau kalau ingin menangkap pesan kesalahan ketika program dijalankan, kita bisa menggunakan yang namanya try catch. Nah, untuk saat ini saya matikan dulu fiturnya. Kalau dilihat dari program ini, sebenarnya tidak ada error. Biasanya kalau ada error di NetBeans IDE, itu akan muncul warna merah di sini. Sebagai contoh, saya menghapus titik koma di bagian ini. Maka di sini akan muncul errornya. Errornya bertuliskan titik koma expected, artinya di line ini dia kurang titik koma. Nah, ini bukan termasuk dalam exception, ini adalah syntax error.
Jadi error itu akan terlihat ketika ada sintak yang tidak sesuai standar penulisan dari Java. Misalkan kurang titik koma untuk satu pernyataan. Nah, error-error tersebut akan terlihat di baris-baris lain. Dia akan muncul warna merah di sini atau tanda merah di sini. Nah, berbeda dengan exception. Kalau exception dilihat secara seperti ini tidak muncul merah sama sekali. Jadi program ini seolah-olah memang tidak ada errornya. Nah, exception itu atau error dalam exception itu akan terlihat ketika program dijalankan. Ketika program dijalankan, mungkin ada beberapa kemungkinan kita bisa memasukkan data. Nah, karena mungkin kesalahan data yang kita masukkan membuat program itu keluar dari alur dari programnya. Nah, sebagai contoh ini, di dalam pemrograman Java itu tidak boleh ada pembagian dengan nilai 0. Di sini bilangan yang dibagi adalah angka 1 dan pembaginya adalah angka 2. Kalau saya memberikan data yang benar yang mana angka 2 atau pembaginya itu adalah bukan 0, maka program ini akan berjalan dengan baik. Saya coba jalankan. Saya berikan masukan untuk yang dibagi adalah 4 dan pembaginya adalah 2. Maka tidak akan terjadi error, artinya program ini berjalan dengan sempurna dan baik. Nah, ketika saya salah memasukkan angka 2 dengan memberikan nilai 0, maka ada pembagian angka dengan 0. Nah, ini sangat-sangat tidak diperbolehkan di Java atau di dalam pemrograman. Tidak diperkenankan pembagian itu menggunakan 0. Coba kita jalankan dengan memasukkan angka 2-nya adalah 0. Ini untuk yang benar. Kalau untuk yang salah, 4 saya bagi dengan 0. Nah, yang dimaksud dengan exception itu seperti ini. Jadi akan muncul beberapa line warning merah yang sangat banyak. Di sini ada tulisan exception. Nah, terjadi sebuah exception karena salah memasukkan nilai, yaitu pembaginya berupa 0. Di sini ada keterangannya by 0. Kemudian di sini ada penjelasan yang sangat panjang mengenai kesalahan ini. Nah, supaya kita bisa menampilkan yang tidak terlalu panjang exception-nya, kita bisa menggunakan atau menangkap exception ini dengan try catch. Nah, kalau dilihat dari sini, ini ada keterangannya bahwa tipe dari kesalahannya adalah arithmetic exception. Jadi pembagian 0 ini atau by 0 ini, pesan kesalahannya adalah by 0 ini masuk di dalam arithmetic exception. Maka kita bisa menambahkan try catch di sini. Untuk sintak penulisannya di dalam try itu isinya adalah yang akan kita eksekusi atau yang memungkinkan. Jadi di dalam try itu isinya adalah yang memungkinkan penyebab terjadinya exception. Jadi penyebab yang terjadinya exception itu kita masukkan di dalam try. Nah, kemudian exception yang mungkin terjadi itu kita tangkap di catch. Dan Anda harus tahu tipe daripada exception tersebut. Jika memang tidak diketahui exception-nya jenisnya apa, Anda bisa menggunakan yang umum, yaitu exception. Kalau memang sudah diketahui, oh ini adalah masuk arithmetic, silahkan pakai arithmetic. Kemudian, tangkap pesan kesalahan tersebut pada variabel atau objek A. Untuk menampilkan pesan kesalahan tersebut, silahkan menggunakan fungsi getMessage. Jadi, pesan kesalahan yang dimiliki oleh arithmetic exception, yang tadinya adalah by 0 tadi, ditangkap oleh objek A, kemudian akan ditampilkan menggunakan getMessage. Mari kita coba jalankan untuk program yang menggunakan exception. Jika saya memasukkan nilai yang salah, yaitu 4 dibagi dengan 0, maka nanti akan muncul pesan kesalahan yang di sini. Pesan kesalahan, dan di sini akan menangkap pesan yang berupa by 0 tadi. Nah, maka kelihatannya seperti tidak ada error dalam program ini. Kita bisa menangkap kesalahan tersebut sehingga
kita bisa mengubah pesan daripada kesalahan yang ada. Ini untuk contoh exception yang mana kita menggunakan kelas-kelas exception dari Java, salah satunya adalah arithmetic exception. Kemudian, selain kita bisa menggunakan kelas-kelas yang sudah ada di dalam Java, kita bisa membuat exception sendiri atau kita bisa membuat fungsi exception sendiri. Nah, langkah-langkahnya adalah silahkan membuat fungsi exception. Nah, untuk membuat fungsi, deklarasi fungsinya sedikit berbeda. Biasanya kita hanya public void operasi gitu, atau public void nama fungsi. Nah, ini misalkan saya punya sebuah fungsi exception dengan nama operasi. Anda harus menjelaskan mengenai tipe exception apa yang nanti akan Anda lemparkan. Misalkan, yang akan saya lemparkan adalah arithmetic exception. Nah, di sini adalah tipenya atau jenis exception yang kita gunakan. Kalau seandainya tidak diketahui tipe atau jenis dari exception, kita bisa menggunakan exception. Jadi cukup exception. Nah, exception ini bisa digunakan di beberapa jenis exception. Nah, untuk deklarasinya kita cukup public void operasi terus arithmetic exception. Kemudian di dalam fungsi itu sendiri harus ada prosedur atau statement atau pernyataan yang melempar pesan dari kesalahan yang dimaksud. Nah, untuk melempar kesalahan tersebut, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan cara yang lebih panjang. Nah, di sini adalah tipe exception, kita buat objeknya, kemudian new tipe exception. Kemudian objek ini yang kita lempar menggunakan throw. Nah, tipe exception ini harus sesuai dengan yang sudah kita deklarasikan di dalam fungsinya tadi, di penamaan fungsi atau deklarasi fungsinya. Atau kita bisa menggunakan dengan cara yang paling sederhana dan paling singkat, kita bisa cukup menggunakan throw new type exception. Jadi ini cara panjang, kalau ini cara pendeknya atau singkatnya. Bisa bisa memakai salah satu dari kedua pilihan ini. Apabila fungsi sudah dibuat fungsi exception-nya, maka fungsi exception ini akan dipanggil di fungsi lain yang mana mungkin terjadi exception yang dimaksud. Nah, untuk membuat atau memanggil fungsi tersebut, kita harus menggunakan try catch. Nah, try catch ini dibagi dua, yaitu bagian try dan bagian catch. Untuk try, itu isinya adalah prosedur-prosedur yang memang bisa menyebabkan exception. Biasanya di dalam try itu kita memanggil fungsi yang sudah kita buat sebelumnya atau fungsi exception yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk bagian catch itu adalah untuk menangkap exception yang dilemparkan melalui throw ini. Jadi nanti pesan kesalahannya akan ditulis di bagian ini. Jadi kalau yang di sini di bagian sini. Nah, pesan kesalahan ini kan kita lemparkan ke fungsi pemanggilnya. Nah, kita tangkap di bagian ini, bagian catch. Nah, untuk jenis atau tipe exception yang ada di sini, itu harus sesuai dengan yang sudah saya deklarasikan di nama fungsinya, sama dengan yang sudah saya lemparkan objeknya. Jadi, tipe yang ada di sini harus sesuai dengan yang di sini, dan juga harus sesuai dengan yang ditangkap. Maka ini deklarasi jenis exception yang akan kita gunakan. Kemudian ini adalah pelemparan objek exception dengan pesan kesalahan yang ada di sini, dan yang terakhir adalah pesan tersebut akan saya tangkap di sini. Nah, untuk mendapatkan pesan kesalahan yang sudah saya buat di bagian ini, yang sudah saya tangkap di sini, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama menggunakan get message, kemudian yang kedua toString, kemudian yang ketiga adalah print stack trace. Bedanya apa? Kalau untuk get message itu pesan yang ditampilkan hanya pesan kesalahannya aja. Jadi pesannya nanti lebih singkat dibandingkan toString. Get message dengan toString hampir sama. Kalau toString dia lebih detail karena ada jenisnya, jadi juga akan menampilkan jenis kesalahannya itu masuk di exception seperti apa.
atau masuk di jenis exception yang bagaimana. Nah, kalau print stack trace lebih lengkap lagi. Jadi selain ada jenis exception-nya, juga ada pesan kesalahannya, tapi kita juga bisa melakukan pelacakan pada baris berapa terjadi exception. Untuk contohnya, kita bisa masuk ke kelas MyException. Jadi di sini ada sebuah program. Ini adalah program exception ya. Di dalam program ini saya punya kelas namanya adalah MyException. Nah, program ini bertujuan untuk menentukan apakah binatang yang saya masukkan itu adalah kucing atau kelinci. Seandainya itu bukan kucing ataupun kelinci, maka nanti akan melemparkan pesan kesalahan bahwa ini bukan binatang peliharaan. Tetapi kalau yang dimasukkan adalah kucing atau kelinci, maka akan menampilkan pesan ini adalah binatang peliharaan. Nah, pesan kesalahan tersebut harus kita buat dulu fungsinya. Di sini saya harus buat dulu fungsi exception. Deklarasi fungsinya tadi untuk penamaan kita harus deklarasikan dulu jenis exception yang kita gunakan. Untuk mengetahui pesan kesalahan ini masuk di yang mana, misalkan saya tidak paham apakah ini masuk di arithmetic atau null pointer dan sebagainya, maka paling aman saya menggunakan jenisnya adalah exception. Nah, untuk deklarasinya ini adalah nama fungsi seperti biasa, kemudian saya deklarasikan exception yang saya gunakan adalah jenis exception, jadi yang umum. Kemudian di dalam fungsi exception ini saya harus melemparkan pesan kesalahan. Nah, jadi pesan kesalahan itu akan dilempar ketika bagaimana? Jadi ketika yang saya masukkan atau yang user masukkan di N ini bukan kucing maupun kelinci. Jadi kalau data masukan user itu bukan kucing atau kelinci, maka di sini saya lakukan pelemparan exception. Ini saya menggunakan cara panjang. Nah, tipe daripada objek yang akan melemparkan exception tadi, dia harus sama dengan yang dideklarasikan. Jadi karena saya deklarasikan adalah exception, maka objek yang dibuat harus berdasarkan apa yang sudah saya deklarasikan, yaitu exception. Nah, pesan kesalahan bisa dimasukkan di sini. Ini adalah pesan kesalahan yang akan dilempar. Kemudian, apabila fungsi sudah selesai, kita buat sebuah fungsi untuk menjalankan exception. Nah, dalam fungsi memanggil exception tersebut, kita harus menggunakan try catch. Karena hanya bisa menggunakan catch kalau kita ingin menangkap exception. Nah, try catch ini tidak bisa dipisahkan. Ini adalah sudah suatu pasangan source code yang harus digunakan dua-duanya. Kalau kita menggunakan try harus ada catch, kalau kita menggunakan catch harus ada try. Nah, tugasnya catch di sini adalah untuk menangkap exception yang sudah saya lemparkan di fungsi yang sudah kita buat. Try itu adalah posisi di mana statement di dalamnya atau pernyataan-pernyataan di dalamnya itu yang memungkinkan terjadinya exception. Maka pemanggilan fungsi dari fungsi exception itu harus berada di dalam try. Nah, misalkan di sini saya panggil karena nama fungsi exception saya adalah validate nama, maka saya panggil di sini. Yang mana data yang saya masukkan ini kalau benar dalam artian data di sini harusnya kucing dan kelinci, maka ini akan dieksekusi. Jadi nanti yang keluar adalah ini adalah binatang peliharaan. Nah, jika yang saya masukkan di sini bukan kucing ataupun kelinci, maka akan terjadi pelemparan exception. Jadi akan terjadi pelemparan exception berupa pesan kesalahannya adalah ini bukan binatang peliharaan. Karena ada pelemparan exception, tugasnya catch adalah menangkap pesan kesalahan tersebut atau exception tersebut. Maka untuk menangkap harus dipastikan bahwa tipenya sama. Apa yang dilemparkan dengan yang ditangkap itu harus sama. Karena yang saya lemparkan adalah kelas jenis exception, maka yang saya tangkap juga harus jenis exception. Nah, bagaimana menangkap pesan kesalahan ini? Kita bisa menggunakan 3 cara, menggunakan get message atau toString
atau print stack trace. Mungkin kita jalankan dulu seandainya saya menggunakan data kucing atau kelinci. Jika yang saya masukkan adalah kucing, maka karena sama atau karena benar, tidak terjadi pelemparan exception, sehingga nanti yang keluar adalah ini adalah binatang peliharaan. Nah, maka yang muncul benar. Tapi kalau seandainya yang saya masukkan bukan kucing maupun kelinci, misalkan harimau, karena sudah berbeda dengan yang diharapkan, nanti pasti akan terjadi pelemparan pesan kesalahan, yaitu ini bukan binatang peliharaan, sehingga yang akan dijalankan adalah sisi catch-nya. Di sini yang saya lakukan adalah menangkap dan menampilkan pesan itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah get message. Get message dia sangat singkat, jadi hanya mengeluarkan pesan ini bukan binatang peliharaan, jadi sangat singkat. Kalau ingin mengetahui dengan jenisnya juga, kita bisa pakai toString. Di sini ada jenisnya. Yang saya gunakan adalah tipe Java Lang exception. Kemudian pesan kesalahannya adalah ini bukan binatang peliharaan. Nah, untuk print stack trace ini lebih panjang, jadi lebih detail, kita bisa melacak. Di sini sudah ada juga penjelasannya, Java Lang exception, dia ada jenisnya, ada pesan kesalahannya juga. Kemudian di sini juga bisa ngetrace mana bagian mana yang salah. Kalau saya klik akan menunjuk ke line 24. Jadi kita bisa tahu bagian line berapa dari source code ini yang menyebabkan terjadinya exception. Ini tidak perlu tiga-tiganya, Anda bisa memilih salah satu sesuai kebutuhan. Jika memang ingin yang singkat pakai get message, jika memang ingin tahu jenisnya apa, Anda bisa menggunakan toString. Jika ingin tahu lebih detail bagian mana yang menyebabkan terjadinya exception, Anda bisa menggunakan print stack trace. Khusus untuk print stack trace, kita tidak perlu menggunakan sysout karena dia langsung bisa menampilkan. Tetapi kalau untuk get basic dan toString harus dibantu dengan sysout untuk bisa menampilkan ke layar. Kemudian berikutnya di dalam try catch sendiri, kita bisa menambahkan keyword finally. Ada 3 pemrosesan keyword, diantaranya bila tidak terjadi exception, maka blok finally akan tetap dieksekusi. Dan bila terjadi exception, maka blok try-nya akan berhenti dieksekusi dan akan mencari atau menjalankan catch-nya, eksekusi tetap finally tetap dieksekusi. Bila terjadi exception tetapi tidak ada catch yang sesuai, blok try akan berhenti, kemudian akan tetap menjalankan finally. Intinya, entah itu nanti yang dijalankan try-nya atau catch-nya, finally tetap akan dijalankan. Jadi finally tidak terpengaruh oleh try maupun catch. Sebagai contoh, nah di sini saya menggunakan arithmetic exception untuk finally. Jadi di sini kalau misalkan saya masukkan 4 dibagi 2, maka yang dijalankan adalah sisi try-nya, nanti akan menghasilkan angka 1 dibagi angka 2, hasilnya 2. Hasil pembagiannya berapa. Tapi kalau angka 1 dan angka 2-nya angka 1 nanti akan dibagi dengan 0, maka nanti akan mengeluarkan exception-nya, yaitu pembagi tidak boleh 0. Nah, dengan data yang benar maka try yang dijalankan, dengan data yang salah maka catch yang akan dijalankan. Baik try maupun catch yang akan dijalankan finally tetap akan dijalankan. Mungkin kita coba dulu. Saya masukkan angka yang benar dulu. Jadi 4 saya bagi dengan 2. Di sini kalau benar, yang ditampilkan adalah angka 1 dibagi angka 2 sama dengan hasil. Maka hasilnya seperti ini.
Nah, proses dijalankan itu adalah finally, dari finally. Maka ketika try yang dijalankan, finally tetap dijalankan. Kalau saya gunakan data yang salah misalkan, jadi 4 saya bagi dengan 0, maka akan muncul exception. Exceptionnya adalah pembagi tidak boleh 0. Nah, di sini kita lihat ada proses dijalankan. Walaupun bukan try yang dijalankan, tapi catch yang dijalankan, finally tetap dijalankan. Jadi, biasanya finally itu digunakan kalau seandainya terjadi catch ataupun tidak, atau terjadi exception atau tidak, kita dituntut untuk tetap menjalankan suatu program. Maka program itu silahkan dimasukkan ke dalam finally. Untuk materi berikutnya, saya akan masuk pada subbab berikutnya, yaitu Java MySQL. Kita akan mencoba mempelajari bagaimana mengkoneksikan Java ke database MySQL. Nah, ada beberapa tahap yang memang harus dilakukan ketika kita akan mengkoneksikan project Java kita ke database MySQL. Karena dalam proses mengkoneksikan Java ke MySQL itu dibutuhkan sebuah driver. Nah, driver ini yang akan kita gunakan adalah JDBC driver MySQL. Anda bisa mendownloadnya di situs MySQL, di webnya MySQL atau Oracle untuk bisa mendapatkan driver tersebut. Nah, untuk driver ini bisa Anda masukkan di bagian library project. Jadi, misalkan di sini ada sebuah project ya. Saya punya project namanya PBO materi 5. Nah, untuk JDBC drivernya Anda bisa masukkan di sini. Nah, yang saya gunakan sekarang adalah .jar. Jadi untuk menambahkan Anda bisa menggunakan @jar. Nah, di sini saya menambahkan @jar, kemudian saya pilih konektornya yaitu MySQL JDBC .jar. Perlu diperhatikan ini jar karena jar nanti pakainya @jar. Nah, ketika saya open maka dia nanti akan masuk di bagian library. Kemudian setelah kita selesai memasukkan library tersebut, langkah berikutnya adalah kita harus membuat database terlebih dahulu. Untuk database di sini saya menggunakan database MySQL dari SAM. Maka pastikan untuk SAM itu sendiri sudah menyala. Menyala di sini biasanya dilihat dari portnya sudah ada. Jadi kalau portnya sudah ada atau ada nilai portnya, maka dinyatakan bahwa database MySQL dan server Apache-nya sudah jalan. Nah, untuk mengakses database-nya kita bisa lewat browser. Untuk aksesnya kita bisa localhost phpMyAdmin atau bisa langsung klik di adminnya. Nanti akan diarahkan ke localhost phpMyAdmin. Kemudian untuk pembelajaran hari ini saya akan menggunakan database dengan nama data. Jika ingin membuat baru, silakan klik di sini baru. Ini untuk menambah database baru. Nah, silakan masukkan database-nya. Nah, untuk sementara ini sudah saya buatkan, jadi kita pakai database namanya data. Jadi database saya bernama data. Kalau sudah punya database, silakan buat create tabel. Create tabel bisa klik baru di database data. Nah, di sini sudah ada satu tabel yaitu mobil. Tabel ini nantinya digunakan untuk menyimpan data-data mobil. Pada tabel ini nanti ada 3 kolom. Ada 3 kolom data. Yang pertama adalah ID mobil. ID mobil ini sifatnya adalah primary key, jadi nanti harus unik datanya, tidak boleh ada yang sama. Karena sebagai identitas data, dalam artian sebagai data unik, perwakilan dari data yang disimpan. Karena masing-masing data harus punya data unik atau identitas. Kemudian kolom kedua adalah merek. Ini untuk menyimpan merek mobil, misalkan Toyota, Honda, Suzuki, dan lain-lain. Nah, untuk tipe nanti isinya dari tipe-tipe dari masing-masing merek, misalkan Innova, Avanza, Mobilio, dan lain-lain. Dan perlu diperhatikan nanti tipenya harus menyesuaikan. Untuk ID mobil saya menggunakan integer, untuk merek dan tipe saya menggunakan string. Kalau di dalam database kita pakai varchar. Karakternya adalah maksimal 100.
Nah, untuk bisa mengetahui data apa saja yang sudah ada di dalam, kita bisa menggunakan jelajah di sini, beberapa data yang sudah ada di dalam tabel mobil. Kalau ingin menggunakan query, kita bisa menggunakan SQL. Ini untuk cara manualnya, itu sama. Jadi bisa menggunakan jelajah yang lebih cepat, atau kalau ingin memodifikasi, Anda bisa menggunakan SQL. Memodifikasi query maksud saya. Jika kita sudah membuat database, tabel juga sudah siap, datanya juga sudah ada, sebenarnya data tidak harus diisi, kosongan juga boleh, maka langkah berikutnya adalah kita membuat sebuah view atau GUI atau tampilan interface-nya terlebih dahulu. Di sini saya bagi dua, jadi ada folder model dan ada folder view. Nah, untuk desain interface-nya atau interface atau GUI-nya saya masukkan di folder view atau package view. Nah, ini adalah tampilan project yang saya inginkan. Jadi di sini ada label, ini label, jadi yang teks biasa ini adalah label. Ada 3 text field, ada ID, ini ID nanti ditampung datanya di ID mobil, merek di kolom merek, tipe di kolom merek, tipe di kolom tipe. Kemudian ada button tambah, jadi tambahin nanti untuk menambahkan data yang sudah saya tuliskan di formnya untuk bisa masuk ke database dan ditampilkan di dalam tabel ini. Kemudian ada reset di sini adalah untuk menghapus isi dari form. Seandainya saya tidak jadi mengisi data, kita bisa menghapusnya. Kemudian ada edit. Nah, edit ini adalah untuk mengedit data yang ada di dalam tabel. Jadi ketika saya klik, nanti data akan muncul ke formnya. Nah, kemudian kalau sudah dirubah, kita bisa klik simpan supaya data yang sudah saya rubah tadi tersimpan dalam database dan ditampilkan di dalam tabel. Kemudian ada hapus. Hapus di sini adalah untuk menghapus data dari tabel ini maupun tabel yang ada di dalam database. Nah, cari ini adalah untuk mencari data yang ada di dalam database yang nantinya akan ditampilkan di dalam tabel. Apabila GUI sudah selesai dibuat, maka kita akan membuat kelas-kelas Java atau backend dari GUI yang sudah kita buat. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus membuat koneksi terlebih dahulu. Jadi kita akan sambungkan GUI ini ke database. Nah, di sini saya buat kelas koneksi Java yang mana untuk file Java-nya akan saya letakkan di package model. Nah, di dalam koneksi itu ada beberapa tipe baru, diantaranya adalah connection. Jadi ini adalah sebuah tipe data yang mana bisa menyimpan data berupa koneksi dari Java ke database MySQL. Nah, tipe-tipe seperti connection, kemudian deklarasi untuk proses get connection yang menggunakan driver manager itu dimiliki oleh sebuah package yang namanya SQL. Maka kalau Anda menggunakan query-query atau menggunakan tipe-tipe data yang dimiliki oleh SQL, Anda harus mengambil atau mengimport Java SQL dulu. Jadi sebelum Anda menggunakan tipe-tipe data yang dimiliki oleh SQL, Anda harus import dulu. Ini kalau tidak melakukan import maka akan terjadi error karena tidak dikenali. Jadi driver manager, SQL exception, tipe data connection itu dimiliki di package SQL. Jadi kita harus mengambil atau mengimport Java SQL terlebih dahulu. Nah, di dalam koneksi ini saya punya sebuah variabel koneksi, yang mana variabel koneksi ini nanti akan saya setter atau saya berikan data berupa koneksi antara Java dengan database yang dituju. Nah, saya setternya nanti di dalam fungsi sebuah koneksi database, yang mana nanti di dalam fungsi koneksi database ini dia akan mengembalikan nilai variabel koneksi yang sudah diisi dengan koneksi Java ke database MySQL yang dituju. Perlu diperhatikan bahwa karena kita menggunakan sebuah SQL di dalamnya, maka kita menggunakan try catch. Nah, untuk catch di sini yang saya gunakan ada dua. Yang pertama adalah class not found exception, yang kedua adalah SQL exception. Nah, langkah yang pertama
sebelum kita membuat sebuah connection, maka harus mendeklarasikan JDBC driver apa yang kita gunakan. Nah, kalau di sini kita pakai JDBC driver MySQL, maka deklarasinya com MySQL JDBC driver. Setelah deklarasi dan dikenali, maka kita bisa melakukan koneksi menggunakan driver manager. Jadi driver manager ini membantu Java untuk mengkoneksikan Java ke database dengan memanfaatkan JDBC driver. Nah, untuk mengkoneksikan kita bisa menggunakan driver manager get connection karena kita pakai JDBC, jadi di sini JDBC, database-nya adalah MySQL. Kemudian nama database yang kita gunakan di sini adalah data, maka kita bisa menuliskan /3 kali data, ini adalah nama database-nya. Kemudian diikuti dengan root. Root ini adalah username daripada database SAM-nya. Jadi kalau kita mengakses ke database dari SAM itu biasanya ada username password-nya. Nah, biasanya secara default kalau Anda tidak melakukan setting username password ketika instalasi SAM, biasanya username-nya adalah root dan password-nya kosong. Kemudian maka di variabel koneksi ini itu isinya adalah koneksi Java ke database data. Kemudian di sini ada catch. Saya menggunakan 2 catch. Class not found exception ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa library com MySQL JDBC driver itu ada atau sudah terhubung atau sudah bisa ditemukan. Kalau seandainya nanti kita ada exception, yaitu class not found exception, itu menandakan bahwa JDBC driver ini belum ditemukan atau belum terhubung. Kita belum terhubung dengan drivernya. Nah, untuk SQL exception ini digunakan untuk memastikan bahwa memang sudah bisa terkoneksi ke database data. Jadi 2 ini saya gunakan untuk mencegah terjadinya exception ketika kita melakukan koneksi. Apabila koneksi sudah dibuat, maka langkah berikutnya adalah membuat sebuah kelas. Di mana untuk GUI-nya tadi kita punya objeknya berupa mobil. Nah, mobil ini kita bisa menyimpan data, datanya ada ID, ada merek, ada tipe. Kemudian di sini ada beberapa fungsi yang nanti bisa kita tambahkan di dalam kelas, diantaranya adalah menambah data, mengubah data, kemudian menghapus data, dan juga bisa mencari data. Nah, beberapa fungsi tadi kita bisa menambahkan atau menuliskan di dalam kelas mobil Java. Nah, di dalam mobil Java ada beberapa tipe dari variabel yang berbeda. Di sini ada beberapa istilah. Jadi setelah kita buat GUI, kemudian kita juga sudah buat connection. Nah, di dalam kelas Java itu kita harus membuat yang namanya statement. Statement ini nantinya akan mengeksekusi perintah-perintah dari query. Jadi kalau kita punya query, kalau belum dieksekusi oleh statement, maka query itu hanya berupa string biasa. Eksekusi itu bagaimana? Kalau di dalam PHP-admin, jadi eksekusi query itu seperti ini. Ketika saya punya sebuah query, ini kan hanya teks biasa. Eksekusi itu kalau di PHP-admin, kalau sudah kita klik go, maka dia akan muncul hasil query. Nah, yang bisa melakukan ini di dalam Java itu adalah statement. Nah, pastikan dulu statement ini sudah terkoneksi ke database. Jadi sebelum melakukan eksekusi, statement harus dikoneksikan dulu ke database. Kemudian khusus untuk query select dalam artian ketika Anda mau menampilkan data, Anda harus membuat result set. Result set ini berupa tabel virtual yang menampung data berupa kolom dan baris hasil dari query eksekusi yang sudah dijalankan. Nah, result set itu gambarannya seperti ini.
Kalau saya punya sebuah query, di sini ada select from mobile. Ketika saya jalankan atau saya eksekusi, maka hasilnya yang dihasilkan adalah berupa tabel. Di sini ada kolom-kolomnya, ada barisnya. Kolom menunjukkan kolom tabelnya, untuk baris adalah data-data yang ada di dalam masing-masing kolomnya. Nah, karena hasil dari query itu adalah berupa tabel, maka result set nanti akan menampung sama persis seperti ini. Jadi ada kolom ID mobil, ada kolom merek, ada kolom tipe. Datanya berisi ada 4 baris. Ada Honda Mobilio, Toyota Innova, Honda Jazz, dan juga ada Toyota Avanza. Nah, ini nanti bisa ditampung di variabel dengan tipe data result set. Nah, tipe-tipe data seperti connection, statement, kemudian result set, ini hanya ada di package SQL. Jadi ketika Anda menggunakan itu, silahkan diimport dulu Java SQL-nya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika proses eksekusi query. Eksekusi query di dalam Java itu ada 2 jenis. Jadi Anda bisa menggunakan execute query atau execute update. Kapan saya harus menggunakan execute query dan kapan saya harus menggunakan execute update? Jadi, kalau query Anda itu tidak menyebabkan ada perubahan data dalam database, maka Anda bisa menggunakan execute query. Nah, execute query ini hanya bisa digunakan di query select. Karena kalau select kita hanya menampilkan data aja, tapi tidak merubah isi data dari tabel database. Maka gunakan execute query. Berbeda dengan execute update. Jadi kalau execute update itu terjadi perubahan data dalam database. Nah, perubahan data itu contohnya bagaimana? Kita bisa menambahkan data di tabel database, atau bisa merubah data di tabel database, atau juga bisa menghapus data dari tabel database. Nah, maka query yang bisa digunakan untuk execute update adalah insert, update, dan delete. Jadi selain select, kita bisa pakai execute update. Jadi khusus untuk select kita pakai execute query. Nah, kemudian di dalam penggunaan query di dalam di dalam Java, query di dalam Java itu kita harus menggunakan try catch. Jadi kalau Anda menggunakan query di dalam fungsi sebuah kelas Java, maka query tersebut masukkan di bagian try. Nah, untuk catch, karena kita menggunakan query, jenis exception-nya adalah exception SQL atau SQL exception. Nah, kenapa kita harus menggunakan try catch? Supaya kita tahu kesalahan atau kesalahan yang terjadi. Nah, misalkan di sini ada sintak di mana ada klausa where. Jadi kalau saya ingin mencari data berdasarkan ID mobil 1 misalkan, maka kita bisa bisa menggunakan klausa where. Nah, contoh kesalahan tulisan query misalkan where-nya saya hilangkan. Nah, kalaupun ini saya hilangkan, di sini tidak kelihatan ada errornya. Tetapi ketika program dijalankan, dia akan melihat ada kesalahan dalam query-nya. Nah, supaya kita bisa tahu dan bisa menampilkan pesan kesalahan query dari SQL tersebut, kita bisa menggunakan SQL exception. Nah, di sini contohnya mungkin kita akan mencoba untuk mengambil data mobil terlebih dahulu. Nah, di sini untuk Honda Mobilio memiliki ID-nya adalah 1. Nah, kita coba menampilkan data Honda Mobilio dengan berdasarkan ID mobilnya adalah 1. Jadi di sini where ID mobil sama dengan 1. Maka nanti yang muncul adalah hanya satu data dengan ID-nya adalah 1. Nah, ketika where itu saya hapus, jadi kalau yang benar seperti ini saya hapus, maka akan terjadi pesan kesalahan. Nah, pesan kesalahan inilah yang nanti akan ditampilkan oleh SQL exception.
Jadi tujuannya menggunakan SQL exception itu adalah untuk menampilkan pesan kesalahan seperti halnya di PHP-MyAdmin. Maka khusus untuk Java, ketika Anda menggunakan query, di dalamnya ada query-query sintak-sintak yang memang dipakai untuk SQL dari SQL ini, maka Anda harus menggunakan try catch. Jadi query masukkan di tray, kemudian silakan ditangkap menggunakan SQL exception jika memang terjadi kesalahan. Kemudian di dalam kelas ini itu ada beberapa fungsi, di antaranya adalah get semua mobil. Nah, fungsi get semua mobil ini dia akan menghasilkan sebuah variabel dengan nama data, di mana data ini sifatnya adalah array 2 dimensi, karena nanti hasilnya adalah berupa, kalau query kan hasilnya berupa tabel ya, select berupa tabel ada baris ada kolom, maka nanti akan disimpan ke dalam sebuah variabel hasilnya dalam bentuk array 2 dimensi. Nah, untuk get semua mobil ini tugasnya adalah, fungsinya adalah untuk menampilkan semua data di tabel mobil yang mana diurutkan berdasarkan mereknya. Nah, fungsi ini nantinya digunakan untuk menampilkan data di tabelnya. Kemudian ada fungsi lagi cari mobil. Nah, cari mobil ini digunakan untuk menampilkan data sesuai yang dicari. Nah, yang saya cari itu berdasarkan merek atau tipenya. Jadi kalau misalkan yang saya cari adalah Honda, berarti keluarnya ya semua yang Honda. Kalau misalkan yang saya masukkan tipenya Innova, maka yang keluar hanya yang punya tipe Innova. Jadi di sini saya menggunakan OR sehingga bisa dicari berdasarkan merek ataupun tipe. Nah, yang saya gunakan adalah like, jadi kita tidak perlu menulis secara lengkap apa yang kita cari. Jadi kira-kira kalau Honda saya bisa menulis Hon saja, maka semua kata yang ada Honnya itu akan ditampilkan. Jadi cari kemiripannya aja, yang mirip dengan yang saya cari. Kemudian ada get mobil, di mana di sini ada parameter ID mobil. Fungsi dari ini adalah untuk menampilkan data mobil berdasarkan ID mobil yang diinginkan. Nah, ini tugasnya adalah untuk mendapatkan data yang ada di tabel. Ketika saya klik, saya edit, ditampilkan di formnya. Kemudian ada lagi tambah mobil. Tambah mobil ini adalah sebuah fungsi untuk menambah data ke dalam database. Nah, nanti aksinya ada di sini dengan syarat fieldnya harus diisi terlebih dahulu. Kemudian untuk update mobil ini digunakan untuk merubah data. Jadi prosesnya nanti saya klik data yang mau saya edit, kemudian saya klik edit, maka nanti data akan muncul di sini. Nah, fungsi ubah atau update mobil ini itu didapatkan dengan aksi klik simpan. Apabila data yang sudah disimpan tadi diubah, kemudian saya simpan. Kemudian ada lagi fungsi hapus. Hapus di sini adalah untuk menghapus data dari database. Nah, kita kembali ke query select. Jadi untuk get semua mobil, kemudian cari mobil, kemudian ada get mobil, ini sifatnya sama-sama select, hanya perbedaannya ini menggunakan klausa where sama dengan ID ya. Kita mencari data berdasarkan ID, kalau ini mencari data berdasarkan merek sama tipe, tapi tidak sama persis, boleh yang mengandung kata apa. Nah, prosesnya semua sama. Jadi langkah pertama kalau kita ingin menampilkan data itu adalah dengan membuat koneksi dulu. Nah, sebelumnya kita sudah membuat kelas koneksi di mana sudah terhubung dengan data, maka kalau ingin melakukan koneksi Anda harus memanggil yang namanya koneksi database. Jadi memanggil fungsi koneksi database.
Karena fungsi koneksi database ini ada di dalam kelas koneksi, maka dari sini kita harus buat objek dulu dari kelas koneksi. Saya buat objek con, di mana objek con ini nanti digunakan untuk memanggil fungsi koneksi database. Nah, fungsi ini nanti hasilnya adalah berupa data yang disimpan di variabel koneksi. Nah, mengingat variabel koneksi adalah tipe datanya connection, maka hasil keluaran fungsi ini saya simpan di variabel connect, yang mana juga tipe datanya adalah connection. Nah, ini adalah cara-cara untuk melakukan koneksi. Kemudian yang kedua adalah membuat statement. Nah, statement ini tujuannya adalah untuk mengeksekusi query yang sudah kita buat. Nah, sebelum mengeksekusi query, statement ini harus dikoneksikan dulu dengan cara buat statement, create statement, yang mana kita koneksikan melalui variabel yang sudah diisi data koneksi dari Java ke database data. Kemudian kita buat query. Query di sini adalah string biasa, jadi belum bisa dijalankan. Query ini nanti akan kita eksekusi menggunakan statement. Nah, karena kita menggunakan query select yang artinya tidak ada perubahan data dalam query ini, kita bisa menggunakan execute query. Nah, hasil dari eksekusi query statement terhadap query yang sudah kita buat itu berupa result set. Jadi kalau query select, hasil query-nya adalah result set. Result set tadi adalah berupa tabel virtual. Maka nanti hasil query ini harus disimpan pada variabel dengan tipe data result set. Nah, hasil keluaran dari fungsi ini nanti harus berupa array. Jadi array-nya nanti ada baris, ada kolom. Di dalam Java, ketika kita ingin membuat sebuah array 2 dimensi, maka kita harus mengetahui dulu jumlah barisnya dan jumlah kolomnya akan kita gunakan. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah kolom yang dibutuhkan untuk array 2 dimensi untuk deklarasinya, maka harus disesuaikan dengan kolom yang kita panggil dalam query select. Berdasarkan query ini, ada 3 kolom yang kita gunakan, yaitu ID mobil, merek, dan tipe. Nah, untuk bisa mendapatkan jumlah kolom ini, kita bisa menggunakan get metadata. Jadi ketika ingin mendapatkan informasi mengenai kolom-kolom yang kita panggil dari execute query, kita bisa menggunakan get metadata. Jadi fungsi ini atau pernyataan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai kolom-kolom yang ada di dalam query. Kemudian untuk bisa mendapatkan jumlah datanya, kita bisa menggunakan get column count. Maka di dalam prosedur ini akan didapatkan jumlah kolom sejumlah dari yang sudah kita select, yaitu 3. Nah, di sini saya ingin mendeklarasikan data bahwa data ini adalah array 2 dimensi yang mana memiliki baris dan kolom. Nah, diketahui kolomnya adalah 3, lalu bagaimana dengan barisnya? Jadi di sini sudah diketahui jumlahnya 3, bagaimana dengan barisnya? Karena kita tidak tahu berapa jumlah data yang kita gunakan, maka saya berikan nilai awal bahwa array ini memiliki 1000 data dengan 3 kolom. Artinya punya 1000 baris data dengan 3 kolom. Kemudian, untuk bisa mendapatkan datanya, data tadi kan kita simpan di result set rs. Nah, untuk bisa mengambil data, kita bisa menggunakan rs.next. Jadi silahkan baris dan kolom tadi dipanggil satu-satu secara berulang. Kita menggunakan pengulangan rsnext. Rsnext ini adalah untuk mengetahui apakah masih ada data di dalam atau ada data di dalam tabel result set tadi. Ketika masih ada data, maka program program di dalamnya akan dijalankan. Nah, di sini saya buat ada data itu sudah menyediakan tempat berupa 1000 baris dan 3 kolom. Nah, berdasarkan looping ini,
misalkan di sini tadi datanya ada 4, maka while rs next ini atau perulangan ini dia hanya akan mengambil 4 data. Jadi indeks ke 0 R-nya ya, mulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, untuk datanya saya pukul rata terlebih dahulu, semua tipe datanya adalah string. Jadi sebenarnya untuk mengambil data dari sebuah kolom kita bisa membedakan. Kalau memang mau integer tipenya kita pakai get in, kalau string kita bisa pakai get string. Jadi ini masih saya pukul rata, semua data yang saya ambil dalam query select sifatnya adalah string. Nah, untuk proses ini itu adalah memasukkan tabel dari tabel virtual tadi, datanya yang dari hasil query saya pindahkan ke array data. Jadi proses yang saya blok ini adalah pemindahan data dari tabel virtual rs atau result set rs ke dalam array data. Nah, karena di sini saya menyediakan 1000 baris data, sedangkan yang dipanggil hanya 4 data, maka di sini nanti indeks untuk R ke 0 sampai ke 3 itu berisi data, tapi indeks ke 4 sampai 999 itu kosong. Jadi tetap ada 1000 baris, tapi 4 baris pertama itu terisi data. Nah, ini kurang efisien karena ada 996 ruangan dalam array itu kosong. Nah, supaya bisa menghilangkan 996 baris yang kosong tadi, caranya adalah kita pindahkan dulu data dari array data ke array yang baru. Jadi caranya adalah kita pindahkan, saya buat array baru namanya temp array. Jadi dari data yang 1000 baris tadi, yang mana 4 baris pertama terisi data dan 996 tidak terisi data, saya masukkan ke dalam temp array. Maka di temp array itu tadi juga sama, ada 4 baris pertama berisi data dan 996 sisanya itu kosongan. Nah, supaya variabel data array-nya ini tadi hanya berisi 4 data aja tanpa 996 data, maka yang di temp array itu tadi akan saya looping lagi. Jadi saya panggil satu persatu, tapi dengan batas yang sudah diketahui. Jadi sebelumnya kan kita tidak tahu batasnya berapa untuk data yang kita gunakan. Jumlah baris datanya kita tidak tahu berapa. Maka kita bisa menggunakan R di sini sebagai patokannya. Jadi awalnya 0. Nah, rs next ini hanya memanggil yang ada datanya saja. Jadi karena datanya hanya 4, maka looping ini hanya di looping sebanyak 4 kali saja. Jadi R-nya nanti akan berhenti di 4 sehingga jumlah barisnya adalah 4. Nah, kalau ini hanya proses pemindahan saja, dari 1000 data yang ada di data saya pindahkan ke temp array. Jadi data itu hanya saya copy paste dari array data ke array temp array. Maka di temp array juga sama, ada 4 baris data pertama yang berisi data dan 996 yang kosong. Nah, karena kita sudah tahu jumlah barisnya ada 4, maka dari temp array itu saya masukkan lagi ke array data. Jadi saya mendeklarasikan ulang array data, jumlah barisnya tidak lagi 1000 tapi sesuai yang R tadi, yaitu 4. Kemudian jumlah kolomnya tetap sama, yaitu 3. Maka dari temp array yang sudah ada datanya tadi, saya masukkan ke variabel data di mana barisnya adalah 4, kolomnya 3. Sehingga variabel data array sekarang nilainya hanya ada 4 baris dengan 3 kolom, bukan lagi 1000 baris dengan 3 kolom. Nah, data di sini saya kembalikan. Jadi ketika nanti akan dipanggil, karena pemanggilannya ada di dalam tabel, berarti ada di komponen sound-nya.
Pemanggilannya sederhana, saya cukup mendeklarasikan variabel data yang juga array 2 dimensi ini untuk menampung hasil keluaran dari get semua mobil, karena memang hasil dari get semua mobil adalah berupa array 2 dimensi. Jadi pemanggilannya cukup seperti ini. Hal yang sama juga sama nanti untuk cari mobil, kemudian juga ada get mobil, ini sama-sama query select, prosesnya sama dengan get semua mobil. Kemudian untuk tambah mobil ini sebenarnya lebih sederhana dibandingkan query select. Kita cukup ini tidak perlu sebenarnya, ini tidak perlu digunakan, itu sudah cukup. Jadi untuk tambah kita cukup buat statement, kemudian buat query, kemudian kita eksekusi query tersebut, selesai. Tapi kebutuhannya dalam GUI saya, jadi ketika saya menambah, misalkan ini saya jalankan di database tadi ada 4 data, maka sama di sini ada 4 data. Jadi yang saya harapkan itu ketika saya memasukkan data kelima, misalkan di sini ada Suzuki, kemudian ada R3, ketika saya tambah, maka nomor yang di sini dia otomatis 5. Nah, 5 itu menandakan bahwa bisa dilihat dari jumlah data dalam tabel saya itu adalah 5. Maka setelah menambah, saya mengambil atau membuat sebuah query lagi untuk melihat data saat ini berapa, dan jumlah data tadi saya lemparkan ke GUI untuk ditampilkan menjadi nomor. Jadi kalau misalkan di database itu datanya 5, maka nomornya juga 5. Nah, itu alasan kenapa saya menggunakan 2 query ditambah. Jadi kalau saya tambah, oh ini langsung 5. 5 ini diperoleh dari ketika saya tambah datanya, maka datanya juga akan bertambah menjadi 5 data, sehingga saya count berapa baris data pada database. Menggunakan select count, saya mendapatkan angka 5. Nah, 5 itu saya gunakan untuk mengupdate di tabel di sini untuk dijadikan nomor. Maka ini adalah query-nya. Kalau pakai ada perubahan data, kita harus menggunakan execute update. Nah, untuk count sendiri ini mirip dengan query select ya, karena dia select. Jadi di sini saya harus pakai execute query. Nah, yang saya kembalikan adalah jumlah barisnya. Nah, jumlah baris ini nanti akan ditampilkan di sini. Jadi pemanggilannya adalah ini, tambah mobil. Nah, ini nanti mengembalikan jumlah baris data, saya simpan di nomor, maka nomor saya masukkan di dalam tabel. Kemudian untuk update dan delete ini juga lebih sederhana, kita cukup membuat statement, kemudian kita execute, selesai. Update juga sama, buat statement, kemudian kita execute, selesai. Jadi kalau dia menggunakan query yang ada perubahan data dalam database, silahkan pakai execute update. Kalau misalkan menggunakan query tanpa ada perubahan data, silahkan pakai execute query. Biasanya execute query hanya untuk select. Kita coba simulasikan untuk programnya. Nah, di sini sudah ada 5 data. Jadi bisa dilihat apakah memang sudah sesuai. Jadi di sini ada 5 data. Ini saya close dulu. Kemudian kalau ingin menambahkan data, kita bisa menambahkan, perlu diperhatikan bahwa ID itu harus unik. Di sini ID-nya 12345. Maka nanti kita bisa menambahkan yang baru itu 6. Untuk mereknya kita pakai Toyota. Untuk tipenya kita bisa masukkan Yaris misalkan, kemudian saya tambah, maka akan masuk di dalam tabelnya dan dicek di database juga harus masuk, yaitu Toyota Yaris. Kemudian saya ingin mengubah data, jadi dari Honda Mobilio misalkan.
ingin saya rubah menjadi Honda Brio. Jadi kalau ingin merubah, kita bisa klik dalam data yang mau saya ubah, kemudian saya tekan edit, maka dia akan muncul di sini. Dengan catatan ini tidak bisa diubah karena ini adalah unik, kode unik. Ini saya ganti dengan Brio. Kemudian kalau sudah diubah, kita akan simpan. Nah, di sini akan muncul menjadi Brio. Kemudian untuk pencarian, kita bisa mencari berdasarkan merek atau tipe dan tidak harus ditulis lengkap. Saya ingin mencari Honda, misalkan Hon, maka nanti akan muncul Honda saja. Atau saya ingin mencari Innova, Inno, maka akan muncul data yang Innova saja. Nah, untuk menghapus, misalkan Yaris akan saya hapus. Di sini akan saya hapus, maka dia akan hilang dan seharusnya di sini juga hilang. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.